Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahiratul Hasanah dengan NIM 2231411085 dari kelas PGMI 4C. Ingin menjelaskan tentang alat-alat gamelan Jawa untuk memenuhi tugas mata kuliah seni budaya. Yang pertama yaitu pengertian gamelan. Gamelan adalah bentuk ansambel musik yang merujuk pada kesatuan instrumen alat musik yang dibunyikan secara bersama-sama. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa gamel yang berarti menabuh atau memukul, dan kemudian diikuti akhiran sehingga bermakna kata benda. Dan pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat gamelan gede. Jenis gamelan gede adalah terdiri dari rincian yang lengkap, mulai dari laras, slendro hingga laras peloknya. Jenis gamelan ini biasanya digunakan dalam konser atau pertunjukan-pertunjukan karawitan atau uyon-uyon. Yang kedua yaitu alat-alat musik gamelan. Yang pertama yaitu gendang. Gendang atau gendang adalah salah satu instrumen gamelan Jawa yang dapat mengatur irama musik gamelan tersebut. Cara memainkan alat musik gendang adalah memukul dengan telapak tangan bagian pinggir gendang yang terbuat dari kulit hewan. Gendang memiliki berbagai macam jenis dan ukuran, yakni ketipung gamelan berukuran kecil dan kendang ciblon atau kebar gamelan yang berukuran sedang. Kendang ketipung biasanya memiliki kendang pasangan, yakni kendang gede dan kendang kalih. Yang kedua yaitu saron. Saron atau bisa dikenal juga dengan ricik adalah salah satu instrumen gamelan yang masuk dalam golongan balungan atau alat musik jenis bilahan atau wilahan dari logam. Saron memiliki 6 atau 7 atau 1 oktav bilangan logam yang ditumpangkan di atas bingkai kayu yang berfungsi sebagai resonator. Biasanya ada 4 saron dalam gamelan dengan jenis laras, pelok, dan slendro. Cara memainkan alat musik saron adalah memukul bilahan logam menggunakan tabuhan tangan kanan dan menahan bilangan yang dipukul sebelumnya menggunakan tangan kiri agar menghilangkan suara dengungan yang tersisa. Cara ini bisa disebut dengan teknik memahat atau memencet. Yang ketiga yaitu dembung. Sama halnya dengan saron, dembung juga masuk dalam golongan balungan dalam instrumen gamelan. Biasanya ada 2 dembung jenis pelok dan slendro dalam gamelan. Alat musik ini menghasilkan nada oktav paling rendah dari golongan alat musik balungan lainnya. Meskipun ukuran fisiknya yang paling besar, cara bermain dembung serupa dengan saron, hanya saja tabuh dembung memiliki ukuran yang lebih besar dan berat daripada tabuh saron.
Yang keempat yaitu bonang. Bonang adalah instrumen gamelan berbentuk caret atau pot yang diletakkan di atas string atau tali dalam bingkai kayu atau rancak. Masing-masing pot kemudian memiliki poros cembung atau pencon di bagian atas sebagai pusat untuk dipukul. Bonang termasuk dalam keluar pencon yang merupakan alat musik dari logam dan berbentuk cekungan di bawahnya dengan poros cembung untuk dipukul. Bonang dalam set gamelan memiliki beberapa jenis, yakni bonang penerus, barung, dan panembung. Cara bermain bonang adalah memukul bagian cekungan atau penutupnya dengan tongkat pemukul khusus. Yang kelima yaitu kenong. Kenong juga masuk dalam keluarga pencon seperti bonang dalam instrumen gamelan. Perbedaannya, kenong memiliki bentuk fisik lebih gemuk dari alat musik pencon lainnya. Kenong kemudian diletakkan pada pangkon dari kayu yang beralas tali agar tidak menghambat getaran kenong saat ditabuh. Alat musik ini menghasilkan suara yang rendah namun tetapi nyaring dengan timbre yang khas. Cara memainkan kenong serupa dengan memainkan bonang dengan memukul menggunakan tongkat khusus di bagian cekungan atau benjolan kenong. Yang keenam yaitu gong. Hampir serupa dengan bonang dan kenong, gong juga memiliki bentuk cembung di bagian atas dengan ukuran yang lebih besar dari posisinya digantung. Tidak diletakkan pada lapisan tertentu. Menyerupai bentuk piringan besar, gong terbuat dari leburan logam seperti perunggu dan tembaga untuk menghasilkan suara yang khas. Cara memainkan agar alat musik ini dipukul dengan kecembungannya menggunakan tongkat khusus. Yang ketujuh yaitu gemplung. Gemplung adalah instrumen gamelan yang ditabuh yang hampir serupa dengan gong tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil. Cara bermainnya pun sama dengan gong, yakni dipukul dengan tongkat khusus. Meski gemplung masuk dalam keluarga alat musik pencon, namun gemplung bisa dimainkan dengan nada seperti musik balungan dan bisa juga mendahului nada balungan. Yang kedelapan yaitu gambang. Sekilas gambang mirip dengan saron dan demung. Namun bilahan alat musik ini terbuat dari kayu atau bambu untuk menghasilkan suara yang khas dan unik. Ada 18 bilah nada pada gambang yang terletak di atas sebuah rak konektor berbentuk perahu. Bilahan-bilahan tersebut tersusun berurutan dari bentuk bilahan terkecil sampai paling panjang. Cara memainkan alat musik gambang adalah memukul tiap bilahnya menggunakan pemukul khusus yang terbuat dari yang disebut dengan tabuh. Hampir serupa dengan saron dan demung, gambang juga perlu memegang bilah setelah dipukul agar bisa menghasilkan suara.
Yang kesembilan yaitu slentem. Alat musik slentem adalah salah satu instrumen gamelan yang masuk dalam keluarga balungan seperti saron dan dembung. Alat musik ini menghasilkan dengungan nada yang rendah atau menggema mengikuti nada instrumen alat musik balungan yang lain. Dalam satu set gamelan biasanya ada slentem versi slendro dengan rentang nada C, D, E, G, A, C dan pelok dengan rentan nada C hingga B. Yang ke-10 yaitu gender. Gender adalah instrumen gamelan Jawa dan Bali dari bahan logam yang dipukul setiap bilahnya. Ada 10-14 bilah pada alat musik gender yang terbuat dari kuningan yang kemudian digantung pada berkas di atas resonator bambu atau seng. Cara memainkan alat musik ini adalah memukul tiap bilahnya dengan alat pemukul khas yakni tabung kayu dari Bali atau lapisan kain dari Jawa. Dalam satu set gamelan lengkap ada 3 jenis gender yang digunakan yakni slendro, pelok, patel, 6 lan 5 dan pelok, patet, barang. Yang ke-11 yaitu sitar. Sitar adalah salah satu instrumen gamelan yang memainkannya dengan cara dipetik seperti alat musik guzeng asal Cina atau gitar dari India. Alat musik ini sudah jarang ditemukan atau digunakan dalam set-set gamelan saat ini. Alat musik ini bisa juga disebut gitar Jawa yang memiliki suara yang khas. Memiliki ukuran 20 x 50 cm. Sitar terbuat dari kayu jati dengan 13-14 senar. Alat musik sitar memiliki 2 sisi dengan nada yang berbeda, yakni sisi pelok dan slendro. Sitar dianggap sebagai alat musik yang mengadopsi alat musik India karena hampir sama dengan sitar yang merupakan alat musik gitar yang merupakan alat musik dari tradisional dari India. Dan yang ke-12 yaitu rebab. Rebab adalah instrumen gamelan yang penting untuk mengelaborasikan dan menghiasi melodi dasar. Cara memainkannya tidak harus sesuai dengan skala instrumen alat musik lain, alias bisa dikreasikan secara bebas. Alat musik ini juga merupakan bagian dari ansambel yang dimainkan secara terbuka. Yang ke-13 yaitu suling. Suling adalah salah satu instrumen gamelan yang cara memainkannya dengan ditiup dan terbuat dari bambu. Suara yang lembut memberikan ciri khas nada pada kepaduan musik gamelan. Alat musik ini dianggap berasal dari Jawa Barat atau Sunda. Yang ke-14 yaitu kemana. Kemana memiliki bentuk yang hampir sama seperti pisau atau sendok yang memiliki tangkai di bagian ujungnya. Beban alat musik kemana berlubang memanjang yang biasanya terbuat dari logam besi atau perunggu. Kemana
menghasilkan suara yang pelan untuk dipadukan dengan lagu bertempo lambat. Cara memainkan alat musik ini adalah dipukul dan dipadukan sesuai instrumen alat musik tradisional lainnya. Pemain kemana akan memukul bagian samping dan sedikit menggesekkan agar mengeluarkan suara. Jika bagian lubang badannya ditutup, maka kemana akan menghasilkan nada yang khas. Yang ke-15 yaitu gendrum. Gendrum adalah instrumen gamelan yang termasuk dalam alat musik hibrida seperti kendang dan drum, yang merupakan rancangan Siswo Harsono tahun 1992. Alat gamelan ini biasanya ada di kesenian gambang Semarang, jaipongan, campursari, atau dangdutan. Gendrum terdiri dari kendang jaipong, kendang batangan, ketipung atau kenepak, ketipung besar, bongo, cowbells, drum bass, dan simbal seperti reed, ceras, plas, dan shina. Cara memainkan alat musik ini adalah memukulnya dengan telapak tangan yang dimainkan oleh seorang gendrum, bukan pemain perkuisi. Alat musik ini bisa menghasilkan harmoni pada alat musik tradisional yang lain. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.